Hujan tambah lebat lah. Si istrinya Basri itu udah nggak kuat lah, karena dia udah kecapean, kehujanan menggigil, hujan lebat dan jatuhlah di tengah perjalanan karena udah nggak kuat lah, jatuh. Dan dia berpikir lagi, kalau aku menyerah di saat ini gimana anak-anakku. Akhirnya dari keingetan itu ibunya anak-anak, istrinya si Basir itu bangkit lagi. Aku harus kuat. Akhirnya langkah demi langkah dengan gontai sampailah di rumah Basir. Digedor lah rumahnya, pintunya. Dok. Basir. Sampai berapa kali lah nggak terdengar, digedor terus. Akhirnya keluarlah, yang akhirnya dibukalah pintu itu. Yang buka itu istrinya si Basir. Oh, kamu mau apa kemari? Pasti kamu mau minta-minta ya di sini. Akhirnya dibilang seperti itu, istrinya si Hasan diam aja sambil menggigil lah badannya, menggigil lah, kasihan lah ya. Dan istrinya si Basri itu bilang lagi, udah nggak usah berpikir lah kamu, aku tahu kamu kemari pasti mau minta-minta. Tetaplah istrinya si Hasan itu diam. Dan nggak lama si Basir itu mau keluar bertanya sama istrinya, siapa bu? Ini loh istrinya si Hasan. Oh yaudah, tunggu aja di luar, nggak usah perlu masuk. Tapi mas, kasihan ya mas, di luar dia udah kehujanan, kedinginan. Udah biarin aja di luar, nanti juga dapat jatah. Akhirnya si Basir itu masuk lagi ke dalam dan pintu itu ditutup, dan istrinya si Hasan masih tetap di luar. Di dalam itu ternyata si Basir sama si Yuli di dalam sambil tertawa-tawa lah. Ternyata si Basir dan Yuli itu sedang membagikan harta warisan, karena sudah menjual tanah warisan orang tuanya, baru menjual. Dihitung dibagi-bagi, ya dapatlah bagian si Hasan, walaupun kecil lah dibanding sama si Basir dan Yuli. Pembagiannya itu nggak rata lah. Bu, sini bu, ini kasih ke istrinya si Hasan itu, bilang ke Hasan jangan khawatir, harta warisannya pasti kebagian, jangan berpikir yang macam-macam. Ini pembagian harta warisan dengan uang segepok itulah. Akhirnya istrinya si Hasan menerimalah dari uang dari pembagian harta warisan dari suamiku. Akhirnya istrinya si Hasan kagetlah melihat uang, wah banyak sekali, alhamdulillah ini uang warisan. Oh iya, terima kasih dek. Akhirnya dapatlah uang warisan. Akhirnya si istrinya si Hasan pergilah dari rumah itu langsung lari ke warung
dibelanjakan, entah itu beras dan macam-macam lah, dan pulang sampai ke rumah, istrinya si Hasan itu memeluklah anak-anaknya. Nak, alhamdulillah nak, kita dapat duit dari warisan orang tuanya bapak. Alhamdulillah bu, alhamdulillah. Akhirnya segala sesuatunya ada lauk pauk, ada sembako lah, makanlah anak-anaknya si Hasan dan istrinya. Terus hari demi hari si Hasan belum pulang juga, dan bertepatan 40 hari kepergian si Hasan, dan Hasan itu pulang sampai rumah. Tapi sepulangnya si Hasan dengan wajah wajah yang tidak membawa duit lah, harta lah, dalam 40 hari itu, dan bilang ke pas sampai rumah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah mas sudah pulang. Gimana anak-anak gimana anak bu? Alhamdulillah mas, anak-anak alhamdulillah sehat semuanya. Loh, ini makanan banyak banget, dari mana? Ini loh mas, ini kemarin aku datang ke rumah Basir, ternyata di sana lagi pembagian rezeki dari harta warisan orang tuamu mas. Bu, kamu melanggar bu. Nah, iya mas, aku tahu aku melanggar. Tapi gimana mas, anak-anak sudah berapa hari tidak makan mas, kasihan mas, aku nggak tega, maafkan aku ya mas. Ternyata aku datang ke rumah si Basir, dan di sana lagi pembagian rezeki harta warisan, dan aku dapat mas sekian, dan aku belanjakan untuk makan anak-anak. Aku tidak mementingkan diriku sendiri mas, aku mementingkan anak-anak, kasihan mas. Aku nggak apa-apa, aku lapar kayak gimana, yang penting anak-anak tidak mas. Tadinya si Hasan mau marah sekali, tapi melihat cerita dari istrinya tentang anak-anaknya, melunaklah kemarahan si Hasan itu. Ya udah bu, tidak apa-apa bu, dapatnya berapa bu? Sekian mas. Oh ya udah, maaf bu, aku nggak bawa apa-apa. Ya nggak apa-apa mas, yang penting dari harta warisan ini kita masih bisa memberi makan anak-anak sehari-hari. Ya udah bu, saya kira saudara-saudaraku itu emang nggak membagi. Dan di beberapa hari kemudian, walaupun si Hasan itu pergi tidak mau pulang, tidak mau berrezeki, tapi dari sorot matanya si Hasan ini dia mempunyai sesuatu yang sangat ditakuti lah, sangat dihormati. Orang-orang lain melihat dia lah ibaratnya gitu. Dan hari demi hari si Hasan bisa merubah keadaan ekonomi keluarganya lah, karena dari ilmu yang dia dapat ilmu yang dia dapat dari rantaunya dia selama 40 hari. Akhirnya si Hasan ini sedikit demi sedikit bisalah mendulang pundi-pundi rezeki, dan sekarang si Hasan ini dan keluarganya hidup dengan mapan lah. Dia punya rumah sendiri, dia punya tanah lumayan banyak, berapa hektar, walaupun nggak kaya lah, tanah berapa hektar. Dia hidupnya lebih bagus lah daripada sebelumnya. Dan si Yuli ini, karena emang dia itu adik terakhirnya, dulu emang si Yuli itu sering lah sama si Basir itu menghina si Hasan karena kemiskinannya. Tapi Yuli kejepit itu, adiknya si Hasan itu kejepit, emang gak punya rezeki, datanglah ke rumah si Hasan. Mas, tolong bantu aku mas, aku lagi dililit utang mas, aku minta bantuannya mas untuk membayar hutang. Dan si Hasan itu ketawa, hahaha, kamu nggak ingat dulu waktu aku lagi susah, aku lagi terjatuh, apa tanggapanmu? Kamu menghina aku, menghina keluargaku,
dan spesial pun kamu tidak mengeluarkan uang untuk untuk keluargaku dan diriku. Sekarang kamu tahu rasanya. Aku sudah seperti ini dan kamu mengemis. Maaf, aku nggak bakal memberikan kamu. Itu di situ si Hasan dendam lah untuk adik-adiknya, karena dulu si Hasan dan keluarganya disia-sia sama keluarganya si Hasan, tidak mau memberi bantuan sama sekali. Akhirnya si Yuli pulanglah dengan tangan hampa dan dia ngedumel lah di jalan. Bangsat si Hasan ini udah sombong sekarang, tapi emang ya dulu aku sering menghina dia sama keluarganya. Ya udahlah, mungkin ini karma buat aku. Karena si Yuli seperti itu berpikiran dan pulang. Dan si Hasan udah mapan, udah maju kehidupan ekonominya untuk keluarga. Di suatu ketika anak pertamanya si Hasan itu sakit parah, mempunyai luka kecil ya, kayak koreng, kayak bisul di seluruh badan. Terus kalau pecah dia menjadi koreng dan mengeluarkan nanah yang bau busuk. Sampai berhari-hari, berbulan-bulan si Hasan ini bingung, ini penyakit apa ya. Sudah aku obati ke dukun, ke dokter yang paling canggih pun tetap tidak sembuh-sembuh. Kenapa ini? Dan si Hasan teringat